jumpa lagi di Line News Today, referensi informasi terkini. Dan hari ini kita masih tetap di podcast yang seru banget ya. Dan kita masih bareng narasumber-narasumber yang menginspirasi kita. Dan kali ini kita masih kedatangan anak mudanya Mojokerto yang keren abis, dan mereka juga punya bakat dan mereka juga potensi banget ya di Mojokerto. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita sapa mereka berdua. Kali ini kita ada berdua ya narasumber kita. Selamat malam Febri dan Saf. Yeay. Baiklah sahabat Line News ya, beda sekali. Dari kemarin kita sudah ada di mana kemarin kita ada di mana? Kita ada di Jadul ya, ada di warung Jadul, dan pada hari ini kita ada di Budaya Kopi, tempat paling keren di Mojokerto, tongkrongannya keren habis. Pokoknya kalian suka ngopi, langsung aja merapat di Budaya Kopi yang ada di Jalan Pekayon ya. Dan oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang keren habis pada hari ini ya. Langsung aja, ini ada teman-teman dari MUA Mojokerto, hitsnya Mojokerto, dan satunya lagi desainer mudanya Mojokerto. Hei, baiklah, langsung aja saya sapa ya di sini. Langsung aja nih, perkenalkan desainer kita muda kita dari Mojokerto siapa nih? Yuk. Halo, apa kabar semua? Baik, perkenalkan nama saya Safrizal Rojito Asikal, tapi biasanya sehubungan dengan brand atau produk fashion biasanya aku pakai itu Saf. Jadi teman-teman biasa mengenal aku dengan sebutan Saf seperti itu. Oh, Saf. Panggil aja Saf gitu aja ya. Panggil aja Saf aja. Kalau kamu cantik ya. Oke, aku Febrilia Pratama, tapi biasa dipanggil Febri aja. Febri, oh gitu. Baiklah, mereka berdua ini adalah talent-talent berbakatnya Mojokerto. Mereka punya apa ya? Mereka adalah SDM yang benar-benar berbakat di Mojokerto, dari mulai MUA. Kalau Febri di MUA, kalau si Saf ini dia lebih ke desainer ya. Baiklah, Saf dulu ini, aku pengen ngobrol sama Saf. Ya, Saf, oke, Mas. Mungkin bisa ceritakan awal mula nih, kenapa sih kamu kok bisa pilih passion di desainer gitu? Oke, untuk awal mulanya sih agak panjang nih Mas. Gak apa-apa Panjang, ya? nggak apa-apa, ceritain aja. Semalam aja suntuk ya, nggak apa-apa, oke, semalam oke. suntuk nggak apa-apa lah. Oke, kalau untuk awal mulanya sih memang belum pernah sempat kepikiran sama sekali sih untuk bisa terjun ke dunia fashion design lebih pastinya ya kan. Kalau untuk awal mulanya sih untuk bidang sebelumnya yang aku tekunin adalah bidang dancer seperti itu. Oh iya, Bidang benar. dance, Aku lebih sering lihat Saf ini dia lebih ke dancer ya gitu. Kita Dulunya sering ketemu di beberapa event ya. beberapa event kamu lebih ke apa ya, talent dancer lah ya gitu. Terus kenapa kok lebih ke akhirnya bergeser ke seorang desainer? Kenapa? Kalau untuk ke desainnya yang secara spesifik sih belum terlintas, tapi terbiasa Mas, terbiasa karena kalau di dance ini kan selain saya menjadi seorang dancer juga, saya juga menjadi seorang coach juga, yang mana setiap kali performance, setiap kali aku mempersiapkan untuk penampilan dari murid-murid aku, nah aku paling nggak memikirkan sebuah konsep itu bagaimana nanti dari kostumnya harus seperti apa. Oke, kostum ya, Fashion, wardrobe lah ya, wardrobe seperti itu, dan dari segi make upnya secara total look itu seperti apa. Nah mungkin terbiasa dari saya yang cuman sebatas mungkin menggambar atau membuat sketsa sederhana untuk wardrobe ataupun kostum di dance. Akhirnya aku mulai berpikiran nih Mas, pada saat kuliah aku berpikiran kayak setelah lulus gimana kalau misalnya aku menekuni dunia fashion design, karena aku melihatnya ke jangka ke depan sih Mas, jangka ke depan, karena kalau untuk aku terus menjadi seorang dancer mungkin aku bisa tenaga yang akan semakin hari semakin berkurang. Akhirnya mungkin aku memikirkan ke depan aku butuh di mana momen aku hanya duduk, aku bekerja dengan aku membuat desain, menggambar. Santai di belakang meja lah ya, gitu meja ya. seperti itu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk memulai step awal terjun di dunia fashion, yaitu setelah lulus kuliah. Kayak gitu. Jadi apa ya, sambil lalu ya. Jadi kemarin sebelumnya kamu lebih ke
talent dancer, Iya. tapi di situ kamu juga memikirkan di antaranya dari wardrobe-nya, performance teman-teman ya, mulai dari make up-nya juga gitu. Akhirnya dari situ akhirnya kamu juga akhirnya merembet lah ya, merambah ke desainnya juga Iya. gitu ya. Akhirnya sekalian aja gitu Kalian ya. aja kayak gitu. Kalau Febri, ceritanya gimana ini awalnya? Kenapa kok Febri ambil passion ke MUA? Ya, awalnya hobi sih Mas. Hobi. Hobinya ini apa? Coret-coret mukamu sendiri apa coret-coret dinding atau kamu gambar-gambar gitu tuh? Aku tuh suka lihat orang yang tampil menarik, cantik. Cantik. Oke. Heeh. Dan aku sendiri suka sama yang namanya aku make up. Dan aku berpikir waktu itu gimana kalau dari hobiku ini bisa dikelola dan menghasilkan sesuatu. Oke. Oh gitu. Itu mulai kecil dari kamu, mungkin dari kamu SMA atau setelah kamu kuliah atau after kamu kuliah gitu itu karena bingung mungkin aku harus ada kegiatan apa nih gitu ya, seperti itu. Sejak kapan sih? Kalau sejak kapan? Mulai SMA. Oh mulai SMA kamu udah seneng-seneng make up Aku gitu kan ya. ini sempat ikut kayak cheerleaders. Oke. Ya. Terus belajar make up. Oh, aku suka, aku seneng. Akhirnya aku coba mendalami. Oh dari situlah ya, dari situ akhirnya kamu pengen lebih mendalami lagi di dunia make up artis gitu ya, seperti itu. Terus apa namanya? Setelah dalam waktu perjalanan proses untuk mendalami itu tadi, kamu belajar sendiri otodidak atau kamu kursus atau kamu ini memang udah turunan dari mamamu mungkin seperti itu? Awalnya turunan dari mama, karena mama punya ini ya Mas, kayak salon. Oh gitu, karena mama punya salon ya. Akhirnya terus kok aku suka sama hobiku ini, aku izin ke orang tuaku, Ma gimana kalau aku memperdalami hobiku ini. Nah dari situ orang tuaku akhirnya mendukung. Oh oke, dikasih jalan lah. Awalnya dari SMA aku tuh mau masuk kuliah. Kuliah, aku lihat kok ada jurusan tata rias. Iya. Waktu waktu mau daftar, teman-temanku aku tanyain dari lulusan mana. Semuanya jawab SMK. Nah karena SMK itu kok aku belum ada basic yang memperkuat aku untuk masuk ke kuliah itu. Akhirnya aku memilih untuk kursus dulu. Oh gitu, akhirnya kamu cancel? Kamu cancel kuliahnya atau gimana? Aku cancel kuliahnya. Oh gitu? Terus aku pilih kursus. Awalnya kursus di Puspita Marta selama setahun. Di Surabaya? Surabaya. Oh di Surabaya. Terus aku daftar kuliah lagi karena setelah lulus dari Puspita Marta, setahun itu ya? Aku kuliah masuk di UNESA. Terus masuk UNESA aku sempat kerja, kok kuliahku. Kuliah sambil kerja. Sambil kerja. Kalau di UNESA kan susah kalau kuliah sambil kerja karena jamnya selalu bentrok. Akhirnya aku cabut, aku pindah ke kuliah yang sama. Tata rias tapi di universitas yang berbeda. Oh gitu. Jadi kamu pada waktu setelah lulus di kursus, setelah kursus kamu kuliah tetap ngambil jurusan tata rias juga? Oh gitu. Setelah di UNESA itu tadi kamu pindah ke kampus lagi tapi tetap ngambil jurusan yang sama. Oh gitu. Berarti setelah kursus kamu kuliah tetap di tata rias ya sampai lulus. Sampai lulus tapi? Sampai lulus. Oh. Kalau kamu Saf, kalau kamu desain sebagai untuk menekuni desainer itu kamu otodidak, kamu dulu komunikasi kan ya? Iya, komunikasi ya. Kalau setahu kan komunikasi masa ada memang ada jurusan istilahnya tentang pelajaran tentang desainer ada kan? Kalau untuk desainer yang secara khusus ke fashion design itu memang nggak ada. Nggak ada. Kalau lebih ke kayak desain komunikasi visual, lebih ke arah desain visual gitu sih Mas. Jadi kalau untuk yang fashion desainnya tuh nggak ada. Terus kamu otodidak atau gimana? Akhirnya memang berawal dari otodidak sih Mas. Otodidak. Itu tadi ya, yang gambar-gambar itu tadi ya kamu ya, sketch itu tadi ya. Bikin sketsa ilustrasi itu kan dari sisi sisi proporsi, sisi torso tubuh. Secara ini proporsionalnya itu kan ada teknik-tekniknya tuh Mas. Yeah, Nah itu
aku memang berusaha waktu itu agak kesulitan Mas. Waduh gambaranku kok kayak gambar anak TK gini ya kayak gitu kan. Akhirnya aku dengan apa ya media yang informasi yang cukup luar biasa Mas sekarang ini daerah ya, Mas. sekarang jadi, ya jadi bisa diakses. Aku belajar pertama mulai dari YouTube, mulai dari Instagram, basic untuk bikin fashion illustration itu seperti apa sih ya kayak gitu. Akhirnya dari belajar karena sempat ada tuntutan juga Mas waktu skripsi. Nah, akhirnya aku ngerasa skripsi kamu ngambil tema tentang desainer. Aku arahin secara spesifik ke fashion design karena yang awalnya aku mau ngambil ke arah dari komunikasi dance atau penyampaian pesan itu seperti dosen aku bilang sudah terlalu banyak kayak gitu. Kamu coba cari yang lain aja gitu. Wah itu bingung aku Mas, bingung kayak yang apa ya kayak gitu. Akhirnya ya udah aku coba aku konsultasikan kalau misalnya aku ngambil fashion gimana nih. Akhirnya ACC terus disuruh cari spesifik fashion yang seperti apa. Nah akhirnya aku mengambil ini ke kebaya sih Mas. Lebih ke tradisionalnya gitu. Kayak upacara adat itu kan pasti ada momen-momen di mana pesan-pesan upacara adat kan pasti ada pesan. Pasti ada filosofinya lah ya dari setiap momen itu pasti ada filosofinya, benar ya. Dan kebetulan waktu itu kalau di Mojokerto sendiri kan di kabupaten Mas di Trawulan itu kan setiap 1 tahun sekali itu kan ada yang biasanya loh Mas apa namanya kirap budaya kan, benar. Aku sempat melihat orang-orang atau masyarakat setempat pakai busana kebaya dengan warna yang beragam. Akhirnya yang aku angkat adalah warna dari desain kebayanya itu sendiri dan juga pesan di balik warna itu tadi kayak gitu. Dan dari secara akademisi disuruh ngerucutin lagi Mas, aku di pressure banget nih untuk kamu harus paham. Akhirnya tambah jadi lebih itu lagi konsen lagi kamu ya maker di terus pressure akhirnya. Banget kamu harus paham yang namanya kebaya, desain, terus dari sisi tradisionalnya kamu juga harus mendalami seperti itu. Akhirnya mau gak mau aku harus terjun dan belajar. Akhirnya kamu kulik-kulik cari ilmunya berarti ya. Gitu. Berarti dari situ kamu akhirnya tahu lah di tradisional kebaya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Pakem-pakemnya juga itu memang seperti apa, seperti itu. Dan jadi nggak asal bikin itu ya. Jadi kebaya juga batik atau apa gitu cuman gitu aja gitu enggak ya? Enggak, jadi tetap memang ada filosofinya. Ada filosofinya tersendiri. Gitu. Terus kalau Febri nih, Febri kamu grogi kah Febri? Febri grogi banget. Santai Febri. Baik, kalau Febri nih di MUA, di MUA kalau tadi kalau Febri kan belajar ya dari kursus itu tadi gitu. Di situ dari kursus sampai kuliah itu tadi ada nggak sih kalau seperti tadi kan dia harus mendalami lebih ke tradisional ya. Dia belajarnya dia skripsinya ke tradisional. Kalau Febri kemarin untuk tugas akhirnya itu lebih ke apa nih? Kalau untuk tugas akhir kuliah aku ngambil produk sih Mas. Lebih ke produk. Oh gitu. Jadi nggak lebih ke make up? Enggak. Gitu. Jadi tapi tetap itu tentang masih tentang make up atau gimana itu produknya? Kalau make up itu dari pengalaman sih Mas, pengalaman kerja, ikut-ikut lomba gitu. Oh gitu. Jadi sambil berproses itu tadi Febri ikut kompetisi lomba seperti itu. Oh gitu. Dari situlah akhirnya dari pengalaman itu akhirnya tahulah plus minusnya dengan karakter seperti ini gitu itu. Oh gitu. Kalau lombanya dulu yang lebih ke tradisional atau lebih modern sih? Kalau passionku aku lebih suka ke fashion, tapi untuk lomba macam-macam aku ikutin sih Mas, mulai dari tradisional, bridal. Itu aku ikutin semuanya kamu jajaki ya, gitu. Tapi kalau lebih yang kamu suka sendiri, yang kalau lebih kamu minati lah, aku lebih mengarah ke modern lah seperti itu. Mungkin kalau suka ke arah-arah fashion. Berarti kalau ngomong fashion berarti ke model berarti ya? Iya. Atau gimana? Model. Oh, jadi foto model gitu? Iya, aku lebih suka ke situ sih Mas. Seperti itu. Soalnya kan biasanya gitu kan masih dicabangin lagi lah ya. Masih... Jadi
makeup artist khusus untuk yang foto model, khusus untuk yang married, wedding, akad seperti itu, atau yang makeup artist yang lebih ke yang tradisional seperti itu. Oh gitu. Jadi Febri lebih ke model ya. Pemotretan ya. Pemotretan. Iya. Oh gitu. Nah, mungkin kalau di kalau di pemotretan ya Kak ya, itu kayak ada challenge tersendiri ya Kak ya. Entah itu terkait dengan tema, karena setiap kalau bicara tentang fashion sih pasti ada tema yang diangkat tentang apa, lalu dari secara konsep dari hairstyle-nya seperti apa, make up-nya itu memang sangat saling mendukung satu sama lain. Jadi challenge-nya juga lebih kerasa ya Kak ya. Oh gitu. Iya. Diminum loh kalau mau haus. Santai diminum loh ya. Santai diminum. Minum dulu. Santai minum dulu aja lah. Diaduk dulu. Tegang. Mereka tegang semuanya. Ya itu dia Sahabat Indonesia. Jadi ternyata ilmu itu bukan hanya kita harus belajar ya, atau kursus gitu. Seperti Saf gitu. Jadi dia dapat ilmu itu dia dengan otodidak lah ya. Jadi dengan melihat. Jadi nggak hanya kita harus belajar istilahnya kursus atau sekolah seperti itu, tapi kita juga bisa menggalinya dimanapun kita berada, itu kita bisa menggali potensi yang ada di sekitar kita. Benar nggak Zaf ya? Benar gitu banget. Ya? Gitu. Baik, kalau itu tadi tentang karakter kalian ya. Kalau Zaf lebih ke tradisional, kalau Febri lebih ke fashion gitu, model seperti itu. Adakah kalian pinginnya, kalau Zaf pingin sekarang aku pingin lebih ke fashion. Kalau kemarin lebih ke tradisional lah ya. Mungkin kostumnya, desainnya, gambar-gambarnya, sketnya lebih ke yang tradisional. Kalau Febri lebih ke fashion. Adakah mungkin kebalikannya, Febri pengen lebih ke mungkin ke wedding gitu tuh. Kan mungkin ada tantangan tersendiri kan gitu. Ayo Febri dulu deh. Kebetulan sih Mas ya, kalau wedding ada sih beberapa, tapi tantangannya benar kata Syaf, tantangannya aku lebih tertarik ke fashion. Fashion. Oh gitu. Bikin konsep. Kalau wedding kan bikin cantik gitu aja kan Mas. Oh gitu ya. Kalau nggak kelihatan cantik itu udah cukup ya Kak ya. Jadi Kak challenge untuk karena konsep kan bervariasi nih ya Kak ya, bervariasi. Jadi kayak ada pressure tersendiri juga, ada tuntutan juga karena di fashion itu banyak kolaborasi juga nih Kak, yang entah itu dari unsur tradisional ketemu modern, atau misalnya dari konsep-konsep yang klasik, atau ketemu lagi juga dipadu-padanin dengan styling. Jadi ada konsep styling, habis itu pemikiran secara penuh tentang total look itu memang untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih ikonik seperti itu. Nah itu memang perlu challenge tersendiri sih Mas. Jadi mungkin kita pada akhirnya sih kayak menemukan sesuatu hal yang baru nih Mas. Ada kayak nafas baru nih. Ayo kita mau bikin sesuatu yang bisa terlihat terlihat keren, atau dari sebagai contoh nih Mas, yang tradisional. Sesuatu yang tradisional tapi tetap bisa kelihatan modern. Nah, seperti itu kan ada buah pemikiran tersendiri tuh Mas. Iya, benar banget. Jadi kalau ngomong tradisional itu kan biasanya yang lawas banget lah ya, gitu, vintage gitu. Tapi kalau di era-era sekarang kan bisa lah dikolaborasikan biar lebih agak modern seperti itu ya. Benar banget. Oh gitu. Berarti kamu pengen bener-bener, kalau Febri pengen bener-bener konsentrasinya lebih ke fashion gitu ya. Seperti itu. Ya. Adakah kendala-kendala pada waktu mungkin yang di fashion ini? Mungkin kan Febri lebih ke mengarah ke genrenya lebih ke fashion ya untuk make up-nya. Apakah mungkin ada kendala-kendala? Kendala-kendala selama ini mungkin menyesuaikan karakter. Menyesuaikan karakter. Apa ini? Karakter muka? Wajah. Yang gimana sih semuanya menyesuaikan karakter wajah itu yang gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin wajah yang kotak gitu, ada yang bulat gitu, itu harusnya yang gimana gitu. Model ya Kak ya. Biasanya di penyesuaian model ya Kak ya. Misalkan kita harus menyesuaikan
modelnya mungkin lebih kelihatan. Iya, semua Model itu kan eh, ada karakter ada gini Kak, ada model yang dia itu bisa terlihat kayak dia ini secara face, Oke. secara torso face itu make up apapun itu bisa masuk ke dia. Tapi ada karakter model yang memang dia itu punya dari segi face-nya sendiri itu punya karakter khusus. Iya. Yang mana nggak semua teknik make up bisa dimasukin ya Kak ya, gitu ya Kak ya. Jadi kayak pada akhirnya Kak Febri challenge nih Kak untuk menyesuaikan bentuk dari karakter si modelnya ini tadi kayak gitu. Gitu. Kalau kamu Saf, Ya. kalau di desain, Ya. sebuah desain, apakah ada juga kendala-kendala semuanya yang yang selama ini kamu lakukan di tradisional kan, lebih ke tradisional ya kamu Iya, ya, lebih ke tradisional. batik gitu ya tradisional. Apakah ada kendala-kendala gitu? Kendalanya sih ini Mas yang mungkin apa ya bahasanya anak sekarang pikir keras kayak gitu. Pikir Berpikir keras. harus dong. Yang namanya desainer, makeup artist atau mungkin kita di bidang jasa atau entertain itu juga sama sih. Kita juga harus pikir gimana sih tetap sama. Kita harus berpikir keras. Berpikir keras. Gitu itu. Yang membuat Kadang stuck ya, kadang stuck atau gimana gitu. stuck dan sampai apa ya misalnya kalau tradisional sendiri karena secara basic yang aku pelajari memang ke sisi tradisional nih Mas. Aku tuh berpikir keras seperti gimana unsur tradisional, unsur yang mungkin terlihat kental akan etnik Ya. itu bisa terlihat modern, Mm-mm. bisa terlihat lebih anak muda, Mm-mm. bisa terlihat lebih apa ya Mas, bisa Bisa terima masyarakat. diterima di masyarakat bahwa aku mencoba untuk berpikir ke situ Mas, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kental akan etnik itu bisa terlihat modern. Apalagi kan ini zamannya millennials nih Mas, Iya, iya. ya kan? Oke. Millennials ini apa ya, modernisasi itu kan masuk atau globalisasi begitu cepat nih. Iya. Nah, mulai melunturkan atau meninggalkan unsur-unsur tradisional atau unsur budaya. Yang membuat aku berpikir keras bahwa potensi di Indonesia ini dari kita bahas di Jawa Timur dulu aja deh. Oke. Di Jawa Timur itu kalau untuk kain tradisional seperti batik itu variannya memang macam-macam nih Mas. Ada banyak ya? Ada banyak, Ada ada banyak. banyak sekali. Setiap daerah punya motif dan ciri khas warna masing-masing dengan keunikannya mereka masing-masing. Tapi PR nih Mas, memang PR untuk kita generasi muda Iya. atau orang yang memang desainer yang menekuni khusus di bidangnya ini memang itu PR bagi kita gimana nih caranya. Ayo yang kain-kain tradisional ini bisa naik, Iya. bisa berjajar dengan gaya-gaya yang lebih modern seperti itu. Jadi mungkin kesulitan atau challenge-nya tadi di situ sih Mas, yang akhirnya Iya juga sih, bener. berpikir Iya. gimana ya melihat styling Aku yang gini- terlihat Gini nih aku modern. juga sambil berpikir juga loh, maksudnya aku juga sambil membayangkan loh, Saf, apa yang kamu utarakan tadi loh gitu. Jadi kalau ngomong semuanya kita ngomong batik lah ya. Iya. Kita ngomong batik, aku sendiri aja mau pakai batik aja mungkin ya memang kadang terpaksa ya. Ya, oke. Kalau nggak kondangan. Iya kalau nggak kondangan, Kalau acara-acara nggak resmi. kondangan nanti ya gitu atau resmi gitu itu ya. Akhirnya kan pasti modelnya hem lah ya. Kemeja, Ya kemeja hem. lah ya, apa ya kemeja gitu itu. Dan di situ pun kadang kalau aku pakai gitu tuh kadang kelihatan tua. Itu dia gitu loh. Kadang yang akhirnya kita bikin drop yang akhirnya mungkin karena saya masih muda loh ya. Oke, Masih muda banget loh. Masih Gitu. muda memang ya. Gitu itu kadang masih nggak pede gitu Iya. loh gitu. Cuman aku kadang berpikirnya batik ini bisa diapain ya gitu loh. Emang bisa ada selain dibikin kemeja, dibikin apa lagi sih batik? Kalau setahu Saf? Kalau untuk styling itu kan bisa dibagi ke beberapa ini ya, beberapa look kayak gitu. Ada yang memang khusus untuk menswear atau womenswear. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk menswear sendiri sih biasanya yang terlihat kaku atau terlihat batik itu terlihat apa ya tradisional banget. Kadang-kadang mau pakai batik itu kayak waduh
bahasa Jawanya nggak waduh batian Waduh, kan kayak batian gitu ya. Waduh batian. Nah, Pak itu RT, Pak RT, Pak Lurah. Terus. kayak gitu. Nah aku mikirnya gimana sih caranya agar batik itu kesannya lebih modern. Aku sempat nemuin beberapa tips sih Mas ini. Jadi penggunaan yang tidak secara full. Jadi bisa dikombinasikan dengan bahan lain. Seperti itu. Tapi memang kalau untuk menonjolkan sisi modernnya itu memang balik lagi ke desain sih Mas. Kalau misalnya untuk bentuk kemeja sih dari zaman yang gimana pun kemeja ya tetap kemeja seperti itu. Nah, akhirnya aku mencoba untuk menambahkan beberapa unsur sih Mas, unsur styling tapi ada kesan batik atau kesan tradisionalnya tetap ada, tapi tetap muda, kelihatan muda seperti itu. Kalau misalnya kemeja dengan styling yang potongan yang lurus, kaku cuma gitu aja, itu kan ya wes batik, ya wes gitu biasa. Gitu. Aku mencoba untuk pakai cutting nih Mas, cutting yang asimetris. Nah, kayak gini-gini nih Mas. Ini cutting asimetris nih Mas. Jadi kayak penambahan unsur batik. Ini jadi satu dengan yang kemeja belakang, enggak? Enggak, ini beda. Jadi gitu. ini semacam outer aja. Jadi bisa dikombinasikan atau dipakai entah itu pakai kaos atau pakai kemeja seperti itu sih Mas. Jadi lebih ke aku main ke cutting sama penambahan elemen-elemen muda. Biasanya kalau sekarang ini kalau lihat di tren yang masuk ke sekarang ini kan biasanya street style. Nah, challenge juga nih Mas, gimana batik bisa turun ke jalan atau maksudnya turun ke styling yang street. Gitu. Itu. Jumper batik. Wah, jumper batik ya gitu. Baiklah, Sobat Lanyus ya. Ternyata muda bergaya itu juga bisa muda yang berbudaya gitu. Jadi kita nggak hanya terima yang namanya modernisasi aja, yang style-style yang terbaru aja, tapi kita juga bisa mengcombine ya antara kebudayaan tradisional itu nanti juga bisa dikombin dengan yang modern. Nah, seperti yang diutarakan tadi Zaf gitu itu bisa jadi alternatif kita anak muda Mojokerto untuk lebih muda yang berbudaya gitu. Baiklah, kali gitu kita akan balik lagi di sesi kedua masih di Lanyus Today, referensi informasi terkini.